Sejenak horor. Di sebuah sudut desa Purworejo yang sederhana, hidup seorang pria bernama Supri. Ia adalah pedagang bakso keliling yang setiap harinya mendorong gerobak dari pagi hingga senja, menyusuri jalan-jalan desa yang berdebu. Hidupnya sederhana, terlalu sederhana untuk Lastri, istrinya. Rumah mereka berdiri seadanya, berdinding anyaman bambu yang mulai keropos dimakan usia. Meski begitu, Supri selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya dengan keringat dan kerja keras. Setiap pagi, Supri bangun lebih awal dari ayam berkokok. Ia menyiapkan gerobak, mengisi panci dengan kuah kaldu yang ia racik dengan penuh kesabaran. Baksonya terkenal enak di desa, tapi tidak cukup untuk membuat hidupnya makmur. Sepulang berjualan, Supri hanya bisa membawa penghasilan yang pas-pasan. Lastri, yang sudah lama kehilangan senyum dari wajahnya, selalu menyambut Supri dengan keluhan. "Mas, sampai kapan kita hidup begini? Aku capek hidup miskin. Lihat tuh tetangga kita, Simbok Siti, tiap bulan dapat gelang emas dari suaminya. Kamu bisa apa?" Suara Lastri meninggi, menusuk telinga Supri seperti pecahan kaca. Supri tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk dan mengangguk, mencoba menerima semua yang istrinya lontarkan. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ia tak mampu memberikan kehidupan yang mewah untuk Lastri. Tapi, apakah cinta saja tidak cukup? Bukankah dulu mereka menikah dengan janji saling setia apapun keadaannya? Setiap malam Supri sering terjaga, menatap atap rumah yang berlubang, bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku ini suami yang gagal?" Gumamnya pelan. Namun sebelum jawabannya muncul, hari baru sudah datang dan ia harus kembali berjualan. Hingga suatu hari, badai yang ditakutkan Supri akhirnya datang. Hari itu, Lastri berdiri di ambang pintu dengan koper besar di tangannya. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan penuh kemarahan. "Mas Supri, aku nggak tahan lagi hidup begini. Kamu cuma bisa janji tapi nggak pernah kasih aku bahagia. Aku mau hidup enak, ngerti nggak?" Lastri berteriak, suaranya bergetar antara amarah dan keputusasaan. "Lastri, sabar, Dik. Aku lagi berusaha. Nanti kalau bakso mas laku banyak, kita bisa." Supri mencoba merayu, suaranya memohon. Tapi sebelum ia selesai, Lastri memotong dengan dingin. "Berusaha? Sudah berapa tahun kamu bilang begitu?" "Aku nggak mau dengar lagi, Mas. Aku mau bahagia dan kamu nggak bisa kasih itu. Aku pergi." Supri terpaku seolah tubuhnya berubah jadi batu. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun kenyataan itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Di luar pintu, seorang pria muda dengan sepeda motor besar menunggu Lastri. Pria itu menyalakan mesin motornya, sementara Lastri melangkah pergi tanpa menoleh. Hati Supri seperti diremukkan. Ia jatuh terduduk di lantai rumahnya yang dingin. Pandangannya buram oleh air mata yang tidak mampu ia tahan. "Lastri, kenapa? Aku mencintaimu," bisiknya, meski ia tahu kata-katanya tidak akan sampai pada wanita itu lagi. Hari-hari berikutnya menjadi suram bagi Supri. Ia tetap mendorong gerobaknya, tapi langkahnya berat. Wajahnya yang dulu selalu ramah pada pelanggan kini kosong, seperti cermin yang retak. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya yang gelap, memandangi bulan, bertanya-tanya apa salahnya. Hidup Supri setelah kepergian Lastri bagai terhempas ke jurang yang tak berdasar. Setiap malam ia duduk di depan rumah kecilnya yang semakin sunyi. Gerobak bakso yang setia menemaninya kini terasa seperti beban berat yang tidak berarti. Dalam keterpurukan itu, Supri merasa dunia telah benar-benar meninggalkannya. Namun, takdir ternyata masih memiliki cerita lain untuknya. Hari itu Supri sedang mendorong gerobaknya melewati pasar yang ramai. Langkahnya lambat dan pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara yang familiar, memanggil namanya,
Supri, hei, Supri. Supri menghentikan langkahnya dan menoleh. Seorang pria berbadan tambun dengan wajah ceria berjalan mendekatinya. Pria itu adalah Sopo, teman lamanya, yang dulu juga berjualan pentol keliling. Namun, penampilan Sopo kali ini jauh berbeda. Ia memakai pakaian mewah, jam tangan mengilap di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit yang tampak mahal. "Sopo, kamu?" Supri hampir tidak percaya. "Kamu berubah sekali, Po. Kamu sekarang kaya ya?" Tanyanya, suaranya mengandung rasa takjub bercampur iri. Sopo tersenyum lebar, memamerkan giginya yang putih. "Iya, Pri. Sudah lama aku meninggalkan hidup miskin. Sekarang alhamdulillah rezekiku lancar. Tapi kamu sendiri kenapa? Kok kelihatan lusuh begitu? Apa kabar, Lastri?" Pertanyaan itu bagai pisau yang menusuk hati Supri. Ia hanya bisa menunduk dan menghela napas panjang. Dengan suara berat, ia menjelaskan bagaimana Lastri meninggalkannya demi pria lain. Mata Sopo melembut, tapi bibirnya tetap mengulas senyuman tipis. "Pri, aku paham rasanya ditinggalkan. Aku juga dulu hidup susah, sama sepertimu. Tapi sekarang lihatlah aku. Semua ini aku dapatkan karena aku mengambil keputusan besar," ujar Sopo dengan nada penuh rahasia. Supri mengerutkan kening. "Keputusan besar apa maksudmu, Po?" Sopo mendekat, matanya tajam menatap Supri. Ia menurunkan suaranya, hampir berbisik. "Pesugihan." Kata itu langsung membuat Supri tercekat. Ia melangkah mundur, matanya membelalak. "Pesugihan, kamu serius, Po? Itu kan ilmu hitam." Sopo tertawa pelan. "Ya, memang, tapi Pri, hidup itu pilihan. Kamu mau tetap seperti ini, dikhianati, dihina, hidup dalam kesengsaraan, atau kamu mau membalikkan keadaan? Aku dulu seperti kamu, bahkan lebih buruk. Tapi sekarang, lihatlah hidupku. Semua orang menghormatiku. Aku punya rumah besar, mobil, dan istriku tidak pernah sekalipun mengeluh. Semua ini karena Kitanu." Nama itu membuat Supri semakin penasaran. "Kitanu, siapa dia?" "Dia dukun sakti, Pri. Orang yang menguasai ilmu hitam. Tapi ingat, pesugihan itu ada syaratnya. Dan syaratnya tidak mudah," Sopo menjelaskan sambil melirik Supri, mencoba membaca keraguannya. Supri terdiam lama. Di kepalanya, wajah Lastri yang meninggalkannya terus membayangi. Kata-kata terakhir istrinya, "Aku ingin hidup bahagia, Supri. Kamu nggak bisa kasih itu." Seperti suara setan yang menghasut. Rasa sakit dan dendam itu membuat Supri semakin tenggelam dalam pikirannya. "Jadi, kamu benar-benar bisa hidup seperti ini hanya karena pesugihan?" Supri akhirnya bertanya. Suaranya bergetar. Sopo mengangguk mantap. "Kalau kamu mau hidup seperti aku, Pri, datanglah ke Kitanu. Tapi aku harus ingatkan, syaratnya berat. Kamu harus benar-benar yakin." Hari itu Supri pulang dengan hati yang gundah. Tawaran Sopo terus terngiang di pikirannya. Di satu sisi ia takut dengan apa yang disebut pesugihan, ilmu hitam yang sering ia dengar dari cerita-cerita mistis desa. Tapi di sisi lain desakan kebutuhan dan keinginannya untuk membalas dendam pada Lastri membuat hatinya berperang. Malam itu Supri tak bisa tidur. Ia termenung di depan rumahnya yang gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang muram. Dalam hatinya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini satu-satunya jalan? Apa aku siap menanggung konsekuensinya? Namun rasa putus asa dan dendam mengalahkan semua keraguannya. Supri mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Esok harinya ia menemui Sopo. "Po, bawa aku ke Kitanu. Aku mau menjalani pesugihan," ujar Supri dengan suara berat. Sopo tersenyum puas, seolah sudah menunggu jawaban itu. "Baik, Pri. Malam ini kita akan pergi ke tempatnya. Tapi ingat, jangan pernah sekalipun melanggar aturan yang dia tetapkan." Malam itu, dengan suasana penuh ketegangan, Sopo membawa Supri ke rumah Kitanu. Rumah itu terletak di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Jalan setapak menuju rumah tersebut gelap,
dan dipenuhi suara burung hantu serta desir angin yang mencekam. Begitu sampai, Supri melihat rumah Kitanu, sebuah gubuk tua dengan aura yang menakutkan. Di sekitarnya hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga dari tempat itu. Lampu minyak di teras rumahnya menyala redup, memberikan cahaya kekuningan yang samar-samar. "Sudah sampai, Pri," bisik Sopo sambil menepuk bahu Supri. "Sekarang kau akan bertemu dengan orang yang bisa mengubah nasibmu." Supri menelan ludah. Kakinya gemetar, tapi ia tahu ini adalah jalan yang telah ia pilih. Dengan langkah berat, ia mengikuti Sopo memasuki rumah Kitanu, tanpa tahu apa yang sebenarnya menunggunya di sana. Di dalam gubuk kecil itu, Kitanu duduk bersila di atas tikar anyaman, dikelilingi oleh bau dupa yang pekat dan berbagai benda aneh, keris, botol-botol kecil berisi cairan berwarna gelap, serta tengkorak hewan yang menghias sudut ruangan. Tatapan Kitanu begitu tajam, seperti menembus ke dalam jiwa Supri. Matanya yang hitam legam memancarkan aura misterius, membuat pria malang itu semakin merasa kecil. "Jadi, kau datang untuk menjadi kaya?" tanya Kitanu dengan suara serak yang rendah, seolah berasal dari tempat yang jauh. Supri menelan ludah, suaranya bergetar ketika menjawab, Iya Ki, saya ingin mengubah nasib saya. Saya lelah hidup miskin." Kitanu tertawa kecil, tawa yang tidak menghibur, melainkan membuat bulu kuduk berdiri. "Semua orang ingin kaya, Supri, tapi tidak semua berani membayar harganya. Apa kau siap melakukan apa saja?" Supri ragu sejenak, namun bayangan wajah Lastri yang tersenyum bersama pria lain menghantamnya seperti badai. Ia menggertakkan gigi, kemudian mengangguk. "Saya siap, Ki. Apa saja." Kitanu mengangguk pelan, lalu berdiri. "Baiklah, kalau begitu, ikuti aku." Malam semakin larut dan bulan bersinar pucat di langit. Supri mengikuti Kitanu dan Sopo ke sebuah tempat terpencil, jauh di dalam hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dedaunannya lebat hingga menutupi cahaya bulan. Suara malam yang biasanya penuh kehidupan kini terasa sunyi. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon raksasa dengan batang yang hitam mengkilap. Pohon itu, yang disebut pohon jadi, tampak hidup meskipun tidak bergerak. Akar-akarnya mencuat dari tanah, melingkar seperti ular besar yang melilit mangsanya. "Inilah tempatnya," kata Kitanu sambil menunjuk pohon itu. "Pohon jadi adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia jin. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, disinilah kau harus melakukan ritualnya." Supri menatap pohon itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Ia merasa seolah-olah pohon itu sedang menatap balik kepadanya, menilai keberaniannya. Kitanu mulai menyiapkan ritual. Ia menaburkan bunga-bunga di sekitar akar pohon, menyalakan dupa, dan melantunkan mantra dengan suara yang rendah namun menghentak. Udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin dan berat. Supri merasakan napasnya menjadi sulit, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Tiba-tiba sebuah angin kencang berhembus. Meski malam itu tidak ada tanda-tanda badai. Dari akar pohon yang gelap muncul sesosok makhluk. Tubuhnya besar, dengan kulit berwarna hitam legam dan mata merah menyala. Ia mengenakan jubah dari kabut, dan setiap langkahnya menggetarkan tanah. "Inilah Jin Sangkara," ujar Kitanu sambil menundukkan kepala. "Ia adalah jin penguasa pohon jadi, dan dia yang akan memberikanmu kekayaan. Tapi ingat Supri, semuanya ada harganya." Jin Sangkara menatap Supri dengan tatapan tajam. Suaranya bergemuruh, seperti ribuan suara berbicara serempak. "Manusia, apa yang kau cari di sini?" Supri hampir tidak bisa berbicara. Kakinya terasa lemas dan ia harus menggenggam akar pohon untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. "Saya ingin kaya, Tuan Jin.
Saya ingin mengubah hidup saya, jawabnya dengan suara bergetar. Jin Sangkara tertawa, suaranya menggema ke seluruh hutan. Kekayaan dan kejayaan bukanlah hal yang gratis manusia. Jika kau ingin memilikinya, kau harus menyembahku sebagai tuanmu. Dan lebih dari itu, kau harus memberikan tumbal setiap 3 bulan. Apakah kau siap untuk memenuhi syarat ini? Hati Supri berdegup kencang. Tumbal manusia. Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuat pikirannya kacau. Namun, bayangan dirinya yang miskin, dihina, dan dikhianati oleh Lastri membuat rasa takut itu perlahan terkalahkan oleh rasa putus asa. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menenangkan hatinya yang berkecamuk. Saya siap, ucap Supri akhirnya meski suaranya hampir tak terdengar. Jin Sangkara mengulurkan tangannya yang besar dan bercakar. Kalau begitu berlututlah, dan aku akan memberimu kekuatan yang kau butuhkan. Dengan hati berdebar dan keringat dingin mengalir di pelipisnya, Supri berlutut di depan pohon itu. Ia merasa seluruh dunianya seolah berhenti, hanya ada dirinya, Jin Sangkara, dan pohon jadi. Ki Tanu melanjutkan mantra-mantranya, dan angin di sekitar mereka semakin kencang. Tiba-tiba Supri merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Rasanya seperti arus listrik yang mengalir dari ujung kepala hingga kaki. Ia memejamkan mata, merasakan tubuhnya panas dan dingin sekaligus. Ketika ia membuka matanya, ia merasa berbeda, lebih kuat, lebih bertenaga. Jin Sangkara berdiri tegak di depannya, senyumnya mengerikan. Kekayaan dan kejayaan ada di tanganmu sekarang manusia. Tapi ingat, jangan pernah melanggar perjanjian ini, atau aku sendiri yang akan mengambil nyawamu. Dengan ritual yang selesai, Ki Tanu memberi isyarat agar Supri berdiri. Supri merasakan tubuhnya ringan namun penuh kekuatan yang aneh, seolah-olah ia telah dilahirkan kembali. Sopo menepuk bahunya dengan senyum puas, sementara Ki Tanu memperingatkan, "Kau telah memilih jalan ini, Supri, tidak ada jalan kembali." Malam itu Supri pulang dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu hidupnya telah berubah, tapi ia juga sadar bahwa ia telah memasuki dunia yang gelap dan berbahaya. Di hatinya, satu hal menjadi jelas, ia tidak akan pernah lagi menjadi Supri yang dulu. Pagi itu, suasana di desa Purworejo berubah total. Bakso milik Supri yang dulu sepi, pelanggan kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang berbondong-bondong datang, bahkan ada yang rela antre sejak pagi. Semua ingin mencicipi bakso beranak yang kabarnya luar biasa lezat dan berbeda dari bakso manapun di desa itu. "Bakso Mas Supri enaknya bikin ketagihan," seru seorang pelanggan sambil menyeruput kuah hangat yang menggugah selera. "Mas, satu lagi ya. Ini anak saya belum kebagian," ujar seorang ibu yang rela berdiri di bawah terik matahari, menunggu gilirannya. Bakso beranak, bakso besar yang di dalamnya terdapat bakso-bakso kecil, menjadi primadona di desa. Rasanya gurih, teksturnya kenyal sempurna, dan kuahnya memiliki aroma rempah yang memikat. Tak seorang pun tahu bagaimana Supri bisa menciptakan rasa seajaib itu. Namun, Supri tahu persis rahasianya. Sejak ritual di pohon, jadi bersama Jin Sangkara, hidup Supri berubah drastis. Kekuatannya tidak hanya merasuk ke tubuh, tetapi juga mengalir ke setiap adonan bakso yang ia buat. Dengan takdir barunya, Supri tak lagi mendorong gerobak keliling. Ia membuka warung bakso permanen yang terletak strategis di tepi jalan utama desa, lengkap dengan spanduk besar bertuliskan, "Bakso beranak Mas Supri, dijamin nagih." Uang mengalir deras. Setiap hari, Supri menghitung hasil penjualannya dengan tangan gemetar. Bukan karena lelah, tetapi karena terkejut melihat jumlah yang terus bertambah. Sebulan sejak warungnya meledak, Supri sudah mampu membeli mobil baru. Ia juga merenovasi rumahnya yang dulu reot menjadi rumah megah berlantai 2 dengan pagar besi berornamen emas. Tetangga-tetangganya yang dulu meremehkan kini menatapnya dengan iri. "Lihat tuh si Supri, baru buka warung udah beli mobil.
Pasti ada rahasia di balik semua ini, bisik seorang tetangga kepada lainnya. Namun, Supri hanya tersenyum kecil mendengar gunjingan itu. Ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah mengerti harga sebenarnya dari kesuksesan ini. Hidupnya kini penuh kemewahan. Ia memakai pakaian mahal, jam tangan bermerek, dan bahkan mulai sering makan di restoran kota yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang. Setiap kali ia melewati jalan desa dengan mobil barunya, anak-anak kecil melambai-lambai, sementara para tetangga hanya bisa menganga. Mas Supri suksesnya luar biasa, hebat banget sekarang, puji Pak Lurah suatu hari saat mampir ke warungnya. Tidak ada yang instan, Pak. Semua ini hasil kerja keras, jawab Supri. Meski dalam hatinya ia tahu betul kerja keras itu tidak sepenuhnya benar. Namun, di balik senyum dan tawa kesuksesannya, ada satu hal yang terus menghantui Supri. Waktu untuk memenuhi tumbal pertama semakin dekat. Setiap malam Supri terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia mendengar bisikan jin sangkara di kepalanya, mengingatkannya akan janji yang telah ia buat. 3 bulan, manusia. Jangan lupa, atau aku sendiri yang akan menjemputmu. Supri tahu ia tidak bisa mengingkari. Dalam perjanjiannya dengan jin sangkara, ia telah menyanggupi untuk menyediakan tumbal manusia setiap 3 bulan. Tumbal itu adalah harga dari kekayaan dan kejayaannya. Hati Supri dilanda konflik yang hebat. Di satu sisi, ia mulai menikmati hidup barunya yang penuh kemewahan. Di sisi lain, bayangan menyiapkan tumbal membuatnya merasa seperti monster. Namun, setiap kali ia teringat wajah Lastri yang menghina dan meninggalkannya, dendam itu membakar lagi. Kalau aku harus menempuh jalan gelap ini untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses, biarlah, gumamnya di depan cermin suatu malam. Sopo, yang menjadi semacam mentor spiritual dalam dunia pesugihan, sering datang ke rumah Supri. Ingat, Pri, kau harus memenuhi janji itu. Jin sangkara tidak akan memaafkanmu kalau kau melanggar, ujar Sopo sambil menyeruput teh mahal di ruang tamu rumah megah Supri. Aku tahu, Po, jawab Supri sambil memijit pelipisnya. Tapi, bagaimana aku harus melakukannya? Siapa yang harus aku jadikan tumbal? Sopo menatapnya dengan tenang seolah sudah terbiasa dengan dilema itu. Cari orang yang tidak akan dicari-cari oleh banyak orang. Seseorang yang tidak punya siapa-siapa, atau seseorang yang selama ini menyakitimu. Itu yang paling mudah. Kata-kata Sopo membuat Supri terdiam. 3 bulan berlalu seperti angin, membawa Supri semakin dalam ke dalam jurang keputusasaan dan ketakutan. Kesuksesan warung baksonya yang meroket seolah menjadi perisai palsu atas kenyataan gelap yang terus membayangi. Malam-malamnya dihantui oleh bisikan jin sangkara yang semakin mendesak. Pagi itu Supri tidak seperti biasanya. Tatapannya kosong meski warungnya dipadati pelanggan. Ia mencoba melayani dengan senyuman, tetapi pikirannya melayang jauh. Dalam hatinya, ia bergulat dengan dosa yang belum ia lakukan namun sudah menuntut untuk segera dipenuhi. Di sela-sela kebingungannya, ia teringat kata-kata Sopo. Cari seseorang yang tidak akan dicari-cari oleh banyak orang. Itulah yang paling aman. Sore harinya, Supri memutuskan untuk berjalan ke hutan yang terletak di pinggir desa. Ia tahu bahwa di tempat itu sering ada orang-orang yang mencari kayu bakar atau sekadar melintasi jalan setapak yang jarang dilewati. Ia berharap bisa menemukan seseorang yang sesuai dengan deskripsi Sopo. Seseorang yang sendirian, tidak berdaya, dan tidak akan dicari oleh banyak orang. Langkahnya berat, tetapi dendam dan rasa takut membuatnya terus maju. Saat matahari mulai tenggelam, Supri melihat seorang pemuda berjalan sendirian di jalan setapak hutan. Pemuda itu membawa seikat kayu bakar di pundaknya, tubuhnya kurus dan wajahnya lelah. Hati Supri berdebar kencang. Dia ini, pikirnya, pemuda itu adalah orang yang selama ini dicarinya, orang yang tidak akan dicari atau dirindukan oleh siapapun. "Hey Dick," panggil Supri dengan suara yang dibuat ramah.
Pemuda itu berhenti, menoleh dan tersenyum kecil. "Iya mas, ada apa?" "Kayu bakarmu berat ya, mau aku bantu?" Supri menawarkan diri sambil melangkah mendekat. Pemuda itu mengangguk, wajahnya penuh rasa terima kasih. "Wah, terima kasih mas, saya memang agak capek." Namun sebelum pemuda itu bisa mengucapkan lebih banyak, Supri menyerangnya. Dengan tali yang telah ia siapkan, ia mengikat tangan dan kaki pemuda itu dengan cepat. Pemuda itu berteriak, tetapi hutan yang sepi menelan suaranya. "Maafkan aku," bisik Supri dengan suara bergetar. "Aku tidak punya pilihan lain." Malam itu, Supri kembali ke pohon. Jadi dengan tubuh yang gemetar, ia membawa pemuda yang diikat dengan kain. Matanya penuh air mata ketakutan. Supri mencoba tidak memandang pemuda itu, tetapi suara tangis dan rintihannya terus menghantam telinga dan hatinya. Kitanu sudah menunggu di sana, berdiri dengan tenang di bawah bayang-bayang pohon jadi. "Bagus Supri, kau telah mengambil langkah pertama. Tidak ada jalan kembali," ucapnya tanpa emosi. Supri hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Kitanu mulai menyalakan dupa dan mengucapkan mantra-mantra. Aroma aneh menyebar di udara dan pohon. Jadi tampak berdenyut seperti makhluk hidup. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan hutan bergemerisik keras. Dari dalam kegelapan jin sangkara muncul. Tubuh besarnya seperti bayangan hitam yang memancarkan aura menakutkan. Mata merahnya menatap tajam pada Supri, lalu pada pemuda yang terikat di tanah. "Kau membawa tumbal pertama manusia." Suara jin sangkara bergemuruh, membuat tanah bergetar. Supri mengangguk berusaha menahan rasa takut yang hampir membuatnya pingsan. "Ini dia Tuan Jin, saya telah menepati janji saya." Jin sangkara tersenyum mengerikan. "Kau telah melakukan dengan baik. Tumbal ini akan membuat kekayaanmu semakin bertambah. Sekarang, serahkan dia kepadaku." Dengan berat hati, Supri menyerahkan pemuda itu kepada jin sangkara. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu diselimuti oleh bayangan gelap. Teriakannya menggema di seluruh hutan sebelum akhirnya hilang, bersama tubuhnya yang lenyap tanpa jejak. Supri jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ia baru saja mengorbankan nyawa seorang manusia, tapi ketika ia melihat jin sangkara tersenyum puas, ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. "Kekayaan dan kejayaanmu kini tidak akan terbendung, Supri. Tapi ingat, 3 bulan lagi aku akan kembali," ujar jin sangkara sebelum menghilang dalam kepulan asap hitam. Keesokan harinya, seperti janji jin sangkara, kekayaan Supri bertambah drastis. Pelanggan warungnya tidak hanya datang dari desa, tetapi juga dari kota-kota terdekat. Banyak yang memuji kelezatan bakso beranaknya, bahkan beberapa media lokal mulai meliput kesuksesannya. Supri membeli lebih banyak tanah di desa dan membangun cabang baru warung baksonya. Ia menjadi simbol kesuksesan yang mendadak, seorang pria desa sederhana yang kini hidup bak raja. Kekayaan dan kejayaan Supri telah menyebar ke berbagai pelosok. Namanya menjadi buah bibir, bukan hanya di desa Purworejo, tetapi juga di desa-desa sekitar. Tidak hanya dikenal sebagai pedagang bakso paling sukses, Supri juga mulai dipandang sebagai simbol kesuksesan dan kerja keras. Namun, di balik semua itu, Supri tahu betul bahwa semuanya bukan hasil kerja keras, melainkan hasil dari perjanjian gelap yang kini membelenggunya. Di sudut lain, seorang wanita yang pernah mengisi hidup Supri sedang duduk termenung di rumah sederhana yang ia tinggali bersama pria yang dulu ia pilih untuk meninggalkan Supri. Lastri, dengan wajah yang lelah dan kusut, tak lagi semewah saat ia meninggalkan rumah Supri beberapa bulan lalu. Pria yang ia kejar, yang menjanjikan kebahagiaan dan kemewahan, ternyata hanya memberikan kesengsaraan. "Supri, aku bodoh meninggalkanmu," gumam Lastri sambil menggenggam sebuah foto lama mereka berdua. Ketika mendengar kabar dari seorang kerabat bahwa Supri kini hidup kaya raya, hati Lastri bergemuruh.
ia merasa dihantam penyesalan yang mendalam. Lastri memutuskan untuk kembali, berharap Supri masih bisa menerimanya. Malam itu Supri sedang duduk di ruang tamunya yang mewah. Ia memandangi tumpukan uang di mejanya, tetapi pikirannya tak sepenuhnya tenang. Bayangan jin sangkara dan janji tumbal kedua terus menghantui. Waktunya semakin dekat, dan ia belum memiliki rencana. Tiba-tiba, ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Supri berdiri dan berjalan menuju pintu. Berpikir itu mungkin pelanggan atau tetangga yang ingin meminjam sesuatu. Namun, ketika ia membuka pintu, tubuhnya terpaku. "Lastri?" Supri hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya berdiri Lastri, istrinya yang pernah meninggalkannya. Wajah Lastri terlihat kusut dan penuh air mata. Pakaiannya lusuh, jauh berbeda dari sosok angkuh yang pernah menghinanya sebelum pergi. "Pri, aku pulang," ujar Lastri dengan suara bergetar. Supri tidak langsung menjawab. Dalam hatinya ada rasa benci yang mendidih, tetapi juga rasa iba yang samar. Ia ingat semua kata-kata kasar Lastri, semua hinaan yang membuatnya merasa tak berharga. Tapi di saat yang sama, ia juga ingat momen-momen manis yang dulu pernah mereka bagi. "Apa yang kamu mau, Lastri?" tanya Supri dingin. Lastri jatuh berlutut di depan pintu, menangis terseduh-seduh. "Aku salah, Pri. Aku salah meninggalkanmu. Aku tidak tahu kamu akan menjadi seperti ini. Aku menyesal, Pri. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Supri terdiam. Dalam hatinya ia tahu bahwa Lastri tidak benar-benar mencintainya. Ia kembali hanya karena kekayaan yang kini ia miliki. Namun di balik tatapannya yang dingin, sebuah ide perlahan muncul di benaknya. Acara untuk menyelesaikan masalah tumbal yang terus menghantuinya. "Ayo masuk," ujar Supri akhirnya. Ia meminggirkan tubuhnya, membiarkan Lastri masuk ke rumahnya. Lastri terkejut dengan kemewahan yang ia lihat. Rumah yang dulu reot kini telah berubah menjadi rumah megah dengan perabotan mahal. Ia merasa semakin menyesal telah meninggalkan Supri. "Pri, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin memperbaiki semuanya," ucap Lastri sambil duduk di sofa yang empuk. Supri hanya menatapnya. "Kenapa sekarang? Apa yang membuatmu berubah pikiran?" Lastri terdiam, mencari kata-kata yang tepat. "Aku sadar, Pri. Hidupku tanpa kamu itu kosong. Aku salah memilih orang. Aku ingin kita kembali bersama, seperti dulu." Namun di balik wajah tenangnya, Supri menahan tawa pahit. Ia tahu Lastri hanya berkata begitu karena situasinya yang menyedihkan. "Baiklah, Lastri," ujar Supri akhirnya. "Aku memaafkanmu." Lastri terkejut mendengar jawaban itu. "Benarkah, Pri? Kamu tidak marah lagi?" "Tidak, aku tidak marah," jawab Supri sambil tersenyum kecil. "Tapi aku punya syarat." "Syarat apa, Pri?" "Aku akan melakukan apa saja," jawab Lastri dengan penuh harap. "Kamu harus menemani aku malam ini ke tempat penting," kata Supri sambil menatap Lastri dengan tajam. Malam itu, Supri mengajak Lastri ke hutan, menuju pohon jadi. Supri beralasan bahwa tempat itu adalah tempat ia sering berdoa meminta kesuksesan. Lastri, yang tidak tahu apa-apa, mengikuti Supri dengan patuh. "Pri, kenapa kita ke sini? Bukannya tempat ini seram?" tanya Lastri dengan ragu-ragu. "Percayalah, Lastri, aku ingin menunjukkan sesuatu yang penting," jawab Supri dengan nada lembut. Ketika mereka tiba di pohon, jadi suasana malam menjadi semakin mencekam. Angin dingin berhembus dan suara binatang malam terdengar dari kejauhan. "Pri, ini apa?" tanya Lastri lagi, merasa semakin tidak nyaman. "Ini adalah tempat yang telah mengubah hidupku," jawab Supri. "Tempat aku berdoa untuk kesuksesan kita." Lastri menatap Supri dengan bingung. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, suara gemuruh muncul dari bawah tanah. Dari dalam bayang-bayang, jin sangkara muncul dengan tubuh besarnya yang menakutkan. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Lastri. "Manusia, kau membawa tumbal berikutnya,"
ujar Jin Sangkara dengan suara yang menggema. Lastri menjerit, tubuhnya gemetar ketakutan. Pri, apa ini? Siapa dia? Supri menatap Lastri dengan dingin. Ini adalah harga dari semua yang kau lihat. Kekayaan, kejayaan, semuanya berasal dari sini. Dan kau, Lastri, adalah tumbal yang aku pilih untuk melanjutkan semuanya. Lastri menangis dan memohon, Pri, jangan, aku salah, tapi tolong jangan lakukan ini. Namun hati Supri telah membatu. Dalam pikirannya, ia teringat semua hinaan Lastri, semua luka yang ia derita saat Lastri meninggalkannya. Aku memaafkanmu, Lastri, ujar Supri dengan suara pelan. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan padaku. Jin Sangkara mendekat, dan bayangan gelapnya menyelimuti tubuh Lastri. Suara teriakannya menggema di seluruh hutan, sebelum akhirnya lenyap bersama tubuhnya. Supri jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Ia tahu ia telah menyelesaikan tumbal kedua, tetapi hatinya merasa semakin kosong. Kekayaan dan kejayaan Supri akan terus bertambah, tetapi pada malam itu, ia kehilangan bagian terakhir dari kemanusiaannya. Di bawah pohon jadi, Supri bukan lagi pria yang sama. Ia telah menjadi budak kekuatan gelap yang kini menguasainya sepenuhnya. Isu penculikan terus bergulir di desa Purworejo, menjelma menjadi ketakutan kolektif yang menyelimuti setiap sudut desa. Kabar tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak telah memaksa warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka bergantian berjaga hingga larut malam, dengan kelompok ronda yang dilengkapi obor dan alat seadanya. Kita harus menghentikan ini. Desa kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, seru Pak Lurah dalam pertemuan desa yang diadakan untuk menenangkan warga. Namun, di balik upaya kolektif tersebut, kecemasan terus menghantui mereka, karena tak ada yang tahu siapa atau apa yang menjadi dalang dari serangkaian peristiwa ini. Di tengah hiruk-pikuk kewaspadaan desa, Supri semakin terjepit. Waktu untuk menyerahkan tumbal berikutnya semakin dekat. Tetapi situasi desa yang diawasi ketat membuatnya kesulitan. Suatu malam, di saat ia terlelap dalam kelelahan, Supri kembali bermimpi buruk. Jin Sangkara muncul dalam bentuk bayangan hitam yang besar dan mengerikan. Suara beratnya bergema seperti guntur yang memekakkan telinga. Manusia bodoh, kau menikmati kekayaan yang kuberikan, tetapi kau gagal memenuhi kewajibanmu. Seru Jin Sangkara. Matanya menyala merah menatap tajam ke arah Supri. Tuan Jin, beri saya waktu lagi. Desa terlalu diawasi, jawab Supri dengan suara gemetar, mencoba memohon. Jin Sangkara mendekat, mengangkat tangannya hingga bayangannya meliputi tubuh Supri. Tidak ada alasan. Kau tahu aturan. Jika kau tidak memberikan tumbal sebelum purnama, maka aku akan mengambil semuanya, termasuk nyawamu. Supri terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya berkeringat, dan ia merasa seperti ada udara dingin yang melingkupi tubuhnya. Ketakutan itu nyata, dan ia tahu waktunya semakin menipis. Malam itu, keheningan desa Purworejo pecah oleh suara teriakan seorang wanita yang melarikan diri dengan napas tersengal. Mbok Sumi, korban yang hampir menjadi sasaran, berhasil mencapai pos ronda di tengah desa. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, namun ia terus memanggil-manggil warga dengan suara lantang. Tolong, ada yang mencoba mencelakai saya, teriaknya membuat para warga yang sedang berjaga malam langsung bersiaga. Pak Darmo, ketua ronda, mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Siapa Membok? Apa kau tahu siapa pelakunya? Tanyanya sambil membantu Mbok Sumi duduk. Dengan keberanian yang tersisa, Mbok Sumi mengangguk. Saya melihat wajahnya. Itu Supri, pedagang bakso itu. Dia mencoba masuk ke rumah saya diam-diam. Kata-kata Mbok Sumi seperti petir yang menyambar di tengah malam. Warga yang mendengar tuduhan itu saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Supri? Mas Supri? Yang warung baksonya ramai itu? Tanya seorang warga dengan nada tak percaya. Iya,
Saya kenal wajahnya, itu dia. Dia yang mencoba menyerang saya. Embok Sumi mengulang. Matanya penuh ketegasan meski tubuhnya masih gemetar. Desa yang selama ini memandang Supri sebagai orang sukses tiba-tiba berubah. Keraguan mulai bercampur dengan kemarahan. Pak Darmo, yang memimpin ronda, segera menginstruksikan warga untuk berkumpul dan mempersiapkan pencarian. Kalau benar dia, kita harus menangkapnya. Kalau ini fitnah, biar dia yang membuktikan, seru Pak Darmo, yang diikuti teriakan setuju dari warga lain. Obor dinyalakan, dan beberapa warga membawa alat-alat pertanian sebagai senjata. Mereka menyebar ke seluruh penjuru desa, mencari keberadaan Supri. Di tempat lain, Supri sedang duduk di rumahnya dengan perasaan cemas. Setelah kegagalannya malam itu, ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Mbok Sumi berhasil lolos dan kemungkinan besar mengenalinya. Bagaimana ini? Kalau mereka tahu aku habis, gumamnya sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Pikiran tentang jin sangkara dan ancaman tumbal yang belum terpenuhi bercampur dengan ketakutannya pada warga desa. Tiba-tiba, dari kejauhan Supri mendengar suara ramai. Suara teriakan warga yang semakin lama semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mengintip dari jendela dan melihat cahaya obor yang memenuhi jalan menuju rumahnya. Mereka tahu, bisiknya dengan panik. Tanpa berpikir panjang, Supri mengambil beberapa barang berharga dan melarikan diri melalui pintu belakang. Ia berlari ke arah hutan, berharap kegelapan bisa menyembunyikannya. Warga yang sampai di rumah Supri menemukan pintu depan terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda pemiliknya. Pak Darmo segera mengarahkan warga untuk menyisir sekitar rumah dan hutan di belakangnya. Dia pasti lari, cari ke hutan, jangan sampai dia lolos, perintah Pak Darmo. Supri berlari sejauh mungkin, menembus kegelapan hutan. Napasnya terengah-engah, tubuhnya lelah, tetapi ia tidak berani berhenti. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat kilauan cahaya obor yang terus mendekat. Suara teriakan warga semakin jelas terdengar. Supri, keluar kau. Jangan lari seperti pengecut. Suara Pak Darmo menggema di tengah hutan. Supri tersandung akar pohon dan jatuh terjerembab ke tanah. Lututnya berdarah, tetapi ia memaksa dirinya bangkit. Ketakutan membuatnya terus melangkah, meski tubuhnya terasa semakin lemah. Namun warga semakin mendekat. Suara derap langkah mereka bercampur dengan bunyi dedaunan kering yang diinjak. Supri tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Akhirnya di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, Supri terpojok. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Warga yang membawa obor dan senjata berkumpul mengelilinginya. Wajah mereka penuh amarah, dan sebagian besar dari mereka sudah tidak percaya pada alasan apapun yang mungkin Supri katakan. Pak Darmo maju ke depan, menatap Supri dengan tajam. Jelaskan sekarang, Supri. Apa benar kau yang mencoba mencelakai Embok Sumi? Apa benar kau yang bertanggung jawab atas orang-orang yang hilang di desa ini? Supri terdiam, tubuhnya gemetar. Ia mencoba mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi tatapan tajam warga membuat lidahnya keluh. Jawab, Supri, jangan hanya diam, seru seorang warga dengan nada tinggi. Supri akhirnya berlutut, matanya menatap tanah. Aku tidak punya pilihan, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Warga semakin geram. Tidak punya pilihan? Apa maksudmu? Tanya Pak Darmo lagi. Aku terpaksa, semua ini karena pesugihan, jawab Supri dengan suara bergetar. Jawaban itu membuat warga terkejut. Sebagian dari mereka mundur selangkah, merasa ngeri. Kata-kata pesugihan selama ini hanya menjadi rumor, tetapi kini keluar langsung dari mulut Supri. Pak Darmo menggelengkan kepala, wajahnya penuh kekecewaan. Jadi kau memilih jalan hitam demi kekayaan, kau korbankan orang-orang desa untuk ambisimu. Supri tidak menjawab.
Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa pengakuannya tidak akan menyelamatkannya. Dalam sekejap, warga menangkapnya dan mengikat tangannya dengan tali. Mereka membawanya kembali ke desa untuk diadili. Sesampainya di desa, warga yang mendengar kabar itu semakin marah. Supri dilempar ke tanah di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh tatapan penuh kebencian. Dia telah mengorbankan kita demi kekayaannya. Hukum dia, teriak seorang warga. Namun Pak Lurah yang baru tiba di tempat itu mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Tenang, kita tidak bisa bertindak gegabah. Biarkan kita cari tahu semua kebenarannya sebelum menentukan hukuman. Supri yang terduduk di tanah hanya bisa menunduk, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari kejatuhannya. Tidak hanya warga desa yang kini menjadi ancaman baginya, tetapi juga jin sangkara yang pasti tidak akan tinggal diam setelah kegagalannya memenuhi perjanjian mereka. Keesokan paginya, petugas penjara menemukan tubuhnya tergeletak di lantai sel. Supri telah meninggal dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya hangus seperti terbakar, tetapi tidak ada api atau tanda kebakaran di dalam sel. Berita tentang kematian Supri menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya marah kini diliputi ketakutan. Mereka tidak lagi membicarakan Supri sebagai seorang pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.